Halo sahabat GKI Klasi Solo dimanapun Anda berada. Hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali bangun, kami boleh kembali bernafas dan sebentar kami boleh melakukan aktivitas kami kembali. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami, Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, sehingga kami bisa melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sahabat GKI Klasi Solo, firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah bunyinya. Tuhan berfirman kepadaku pada zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel yang murtad itu? Bukankah dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rindang untuk melacur di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudarinya yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinanya, aku telah menceraikan Israel yang murtad itu dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudarinya yang tidak setia itu, bukan takut, melainkan pergi melacur juga. Karena melacur dengan gampangnya, ia mencemarkan negeri. Ia berzina dengan menyembah batu dan kayu. Sesudah melakukan semuanya itu pun, Yehuda, saudarinya yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hati, tetapi hanya pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman lagi kepadaku, Israel yang murtad itu menunjukkan dirinya lebih benar daripada Yehuda yang tidak setia itu. Pergi dan serukanlah perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah, hai Israel yang murtad. Demikianlah firman Tuhan. Murkaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku murah hati. Aku tidak akan murka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Hanya saja, akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah memberontak terhadap Tuhan Allahmu. Engkau telah menghamburkan cintamu kepada ilah-ilah asing di bawah setiap pohon yang rindang dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena akulah Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu satu orang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga dan akan membawa kamu ke Sion. Nah, sahabat GKI Klasi Solo, konteks dari ayat yang kita baca hari ini itu kalau kita melihat di dalam Alkitab bahwa awalnya kerajaan Israel itu terdiri dari satu kerajaan yang besar pada zaman Raja Saul hingga dengan Raja Salomo. Tetapi setelah Raja Salomo, kerajaan Israel ini terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan yang sering disebut dengan Yehuda. Nah, kerajaan Israel Utara ini sebenarnya punya wilayah yang lebih besar karena mereka terdiri dari 10 suku. Sedangkan yang kerajaan Yehuda ini hanyalah 2 suku saja. Nah, pesan yang disampaikan Tuhan kepada Yeremia itu terjadi pada zaman Raja Yosia, yang mana berarti 100 tahun setelah Israel Utara hancur diserang oleh Asyur. Jadi pada zaman ketika firman ini sampai kepada Yeremia, kerajaan Israel itu sudah tidak ada karena dia sudah hancur. Jadi mereka itu dibuang ke Asyur,
terus ada yang melarikan diri, mereka terpencar kemana-mana, bahkan juga ada yang melarikan diri ke selatan, ke wilayah Yehuda. Nah, kerajaan Israel Utara ini hancur karena ya sebenarnya kesalahan mereka sendiri. Mereka itu meninggalkan Allah Israel, mereka berlaku tidak setia. Berlaku tidak setianya itu dengan cara mereka masih mengikuti ritual-ritual yang dilakukan oleh penduduk-penduduk sekitar atau penduduk asli yang sebenarnya sebelumnya itu dilawan oleh mereka sendiri. Nah, kepercayaan-kepercayaan asing yang ada di sekitar mereka ini, sekitar Israel Utara itu bukanlah kepercayaan yang baik sebenarnya, karena mereka menyembah dewa-dewa dan kemudian cara penyembahan mereka ke dewa-dewa itu dengan cara-cara yang nggak benar. Jadi misalnya mereka mempersembahkan anak-anak sebagai kurban, jadi anak-anak itu dibakar sebagai persembahan ke dewa-dewa. Lalu mereka juga melakukan praktek-praktek tenung atau perdukunan, mereka juga meramal juga. Dan ya banyak sekali hal-hal keji yang mereka lakukan. Dan sebenarnya Tuhan pun sudah mengingatkan mereka, bahkan juga ada nabi-nabi juga yang mengingatkan Israel Utara, tetapi mereka nggak peduli. Tuhan pun juga berharap, kalau kita baca dalam teks hari ini, Tuhan berharap mereka itu bertobat, tetapi ternyata tidak. Nah, menariknya, saudaranya Israel Utara ini, yaitu Yehuda, tahu bahwa Israel Utara itu hancur karena perbuatan mereka, karena ketidaksetiaan mereka terhadap Allah Israel ini, mereka dihabisi seperti itu. Dan bahkan Allah juga bilang bahwa aku telah memberikan surat cerai karena mereka itu berzinah. Yehuda tahu apa yang dilakukan oleh kerajaan Israel Utara ini dan apa yang menimpa mereka. Tetapi hal ini itu tidak membuat orang-orang Yehuda ini takut. Tapi mereka malah ya ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Dan meskipun mereka melakukan hal yang sama, mereka itu juga pada akhirnya bertobat. Mereka kembali kepada Tuhan. Cuma Tuhan bilang bahwa kembalinya mereka, pertobatan mereka itu hanya pura-pura. Kalau kita baca dalam ayat yang 10 bahwa mereka itu kembali kepada Tuhan tidak dengan tulus hati, tapi hanya pura-pura. Nah, maka itu Tuhan juga bilang kepada Yeremia, kalau Israel Utara disebut lebih benar, melakukan hal yang lebih benar dibanding Yehuda. Kenapa? Karena Yehuda ini sudah jelas-jelas melihat bahwa orang-orang Israel Utara ini hancur karena kesalahan dan karena ketidaksetiaannya mereka terhadap Allah. Dan Yehuda ini malah ikut-ikutan. Dan bahkan mereka bertobat karena bertobat yang semu, bertobat yang pura-pura saja. Maka Allah menyuruh Yeremia mengabarkan kepada orang Israel itu untuk kembali kepada Allah, kembali bertobat. Karena Allah tidak akan murka. Allah itu murah hati. Asalkan mereka mau benar-benar menyadari kesalahan mereka mau mengakuinya, maka Allah akan memulihkan kehidupan mereka. Nah, bulan Oktober, bulan ini gereja kita itu memperingati bulan keluarga. Di bulan keluarga ini, di mana setiap keluarga kita diajak untuk merefleksikan kembali tentang kondisi, tentang kehidupan, tentang relasi yang kita miliki dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana relasi keluarga kita dengan Tuhan, juga bagaimana relasi antar anggotanya. Tentu saja kehidupan dalam keluarga itu tidak lepas dari konflik. Banyak sekali konflik, permasalahan-permasalahan yang kompleks juga, lalu ketidakpedulian antar anggotanya, atau mungkin keluarga kita terjerat dalam hubungan yang toksik. Nah, sahabat GKI Klasi Solo, apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita hari ini, pesan Tuhan untuk orang Israel Utara melalui Nabi Yeremia ini menurut saya sangat indah. Sejak kecil biasanya kita itu diajarin dengan cara ditakut-takuti.
Jadi kalau misalnya selalu dibilang seperti ini, jangan melakukan ini, jangan mencuri, nanti kamu dimarahi Tuhan, kamu nanti masuk neraka. Kamu jangan berbohong, kamu nanti masuk neraka. Nah, kita diajarin dengan cara ditakut-takuti. Jadi neraka, Tuhan marah, itu jadi suatu momok dalam kehidupan kita. Jangan sampai aku berbuat salah. Karena kalau aku berbuat salah, nanti aku dimurkai Tuhan, aku kena kutuk, aku masuk neraka. Dan ini membuat kita itu menjadi orang yang takut salah. Jangan sampai aku salah. Karena kalau salah nanti aku dihukum, nanti aku dilempar ke neraka. Padahal kalau kita berbuat salah, ya sudah. Kita tinggal mengakui saja, kita minta maaf. Dari kesalahan itu kita belajar, kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, karena kita sering ditakut-takuti, jadi ketika kita berbuat kesalahan pun kita nggak berani mengakui kesalahan kita. Dan cenderung kita malah menyembunyikan kesalahan itu dengan berpura-pura bahwa kita ini adalah orang yang sempurna, orang yang selalu baik, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Padahal manusia itu sangat rapuh serapuh-rapuhnya dan selalu berbuat kesalahan. Tidak mungkin ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Nah, sedangkan kalau kita berani mengakui kesalahan, berani menyadari kesalahan yang kita miliki, jadi kita tahu bahwa aku salah, maka aku akan memperbaiki. Aku salah, maka aku akan minta maaf. Begitu pula dengan relasi dalam keluarga. Seringkali antar anggota keluarga pun juga tidak berani mengakui kesalahan. Orang tua juga seringkali tidak berani mengakui kesalahan kepada anak, meskipun mereka telah berbuat kesalahan terhadap anaknya. Begitu pula dengan anak pun juga seringkali tidak berani mengakui kesalahan kepada orang tuanya. Padahal Tuhan bilang lewat Nabi Yeremia, jangan takut bahwa mengakui kesalahan itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, jika Tuhan saja tidak murka ketika kita mengakui kesalahan, tentu saja kita juga harus berbuat hal yang sama. Karena seringkali ketika orang itu mengakui kesalahannya kepada kita, yang terjadi adalah kita malah semakin menyalah-nyalahkan gitu. Ketika orang, maaf ya Pak, aku telah berbuat kesalahan. Terus orang tuanya bilang, kamu itu sudah aku kasih tahu. Nah, seperti itulah. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang-kadang membuat anak atau membuat orang itu tidak berani mengakui kesalahan. Sedangkan Tuhan bilang bahwa akuilah kesalahanmu, aku tidak akan marah, aku tidak akan murka. Jikalau kamu sadar dan mau mengakui kesalahanmu, maka aku akan memulihkan. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika ada seseorang yang mengakui kesalahan kepada kita, hendaklah kita menerimanya juga. Hendaklah kita memberikan pengertian yang benar kepada mereka. Supaya mereka yang salah ini, yang sudah berani mengakui kesalahan ini, tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Sehingga mereka akan hidup jadi lebih baik. Nah, jika orang yang berbuat salah, anggota keluarga kita berbuat salah, berani untuk mengaku, dan juga anggota keluarga yang menerima pengakuan salah tadi, berani untuk mengampuni. Dan kedua, baik yang pihak salah dan yang menerima pengakuan salah ini mau mengaku dan saling memaafkan, maka keluarga kita akan dipulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar menjadi orang yang berani mengakui kesalahan. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang rapuh, bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang selalu melakukan kesalahan. Ajarlah kami ya Tuhan juga menjadi orang yang mau menerima pengakuan salah dari orang, mau menerima permintaan maaf dari orang. Dan kami juga mau memberitahu apa yang sebenarnya harus dilakukan. Ya Tuhan, ajarlah kami di dalam keluarga kami untuk saling rendah hati, untuk saling memaafkan, untuk saling terbuka
untuk saling mengakui dan saling mengampuni. Berkatilah keluarga kami masing-masing ya Tuhan, berjalanlah terus bersama dengan keluarga kami, sehingga apapun yang terjadi dalam keluarga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami terus, tuntunlah keluarga kami, karena kami tidak bisa menjalani semuanya ini tanpa tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.